Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 4 Ramadan 1442 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dirundukan oleh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Keberkahan yang ada pada bulan Ramadan menjadikan kita merasakan kenikmatan melaksanakan ibadah, baik ibadah sholat, puasa, sedekah, dan ibadah lainnya. Nah, kali ini Ustazah ingin menyampaikan ada 9 keutamaan menakjubkan pada bulan suci Ramadan. Apa saja itu? Keutamaan yang pertama, yaitu bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan nuzulul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan batil. Al-Furqan di sini atau pembeda ialah hari kemenangan kaum muslimin dan kekalahan kaum kafir yang terjadi pada perang Badar, tepatnya malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Sebagian mufassirin berpendapat mengenai ayat ini bahwa tanggal 17 Ramadan merupakan awal pertama diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Namun, sebagian banyak yang berpendapat diturunkannya Al-Qur'an pada tanggal 18 Ramadan, 19 Ramadan, dan juga 24 Ramadan. Wallahu a'lam. Namun, para ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua yaitu bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Hal ini kerap disebut sebagai Syahrul Mubarak atau bulan penuh keberkahan. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga yaitu bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan. Pada bulan ini merupakan bulan yang baik untuk penghapusan dosa-dosa dan kita untuk segera bertaubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya akan dihapuskan dosa-dosa yang terlalu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ustazah sangat mengharapkan untuk kita semua pada bulan Ramadan ini banyak-banyak bertobat, banyak-banyak memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena yang namanya dosa itu tidak berasa, berwarna, dan juga berbau. Yang artinya kadang kita melakukan dosa tapi kita sendiri tidak sadar bahwa kita telah melaksanakan atau tidak melakukan dosa tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita meminjam barang teman tanpa berbicara terlebih dahulu. Atau misalkan ada tugas dari ustadz atau ustazahnya dengan waktu pengumpulan yang telah ditentukan, tapi tidak mengerjakan atau tidak menyelesaikan tugas tersebut. Atau misalnya membuli teman, walaupun misalnya cuma bercanda, tapi teman tersebut tersinggung, otomatis akan tetap mendatangkan dosa. Maka dari itu Ustazah sangat mengharapkan agar pada bulan ini kita sama-sama untuk bertaubat, sama-sama kita untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya keutamaan yang keempat yaitu bulan Ramadan merupakan bulan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Nah, hal ini otomatis memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk surga melalui amal soleh yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan juga hal yang penting, hal yang
perlu kita waspadai pada saat bulan Ramadan itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Belajarlah kita untuk melawan rasa malas yang ada pada diri kita sendiri. Malas untuk beribadah, malas untuk sholat, malas untuk sedekah, malas untuk tadarus, malas untuk melakukan kebaikan. Karena ya tadi alasannya puasa, karena lemah, karena letih. Nah, itu bukan alasan menjadikan kita untuk malas untuk beribadah. Karena pada bulan Ramadan ini setan-setan itu diikat atau dibelenggu. Jadi yang kita lawan bukan setan lagi, tapi hawa nafsu diri kita sendiri atau rasa malas diri kita sendiri. Keutamaan bulan Ramadan yang kelima, yaitu pahala yang dilipat gandakan. Sebagaimana Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Abu Bakar bin Abi Maryam mengatakan, banyak guru-guru yang berkata, apabila telah datang bulan Ramadan, maka banyaklah berinfak. Karena berinfak pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya bagai berinfak di jalan Allah. Dan tasbih di bulan Ramadan lebih mulia daripada tasbih di bulan-bulan lainnya. Nah, ayo anak-anak ustazah, marilah banyak-banyak kita melaksanakan kebaikan, banyak-banyak kita berinfak, banyak-banyak kita bertasbih pada bulan Ramadan, agar kita mendapatkan pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Keutamaan yang keenam, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Seperti kita ketahui, malam Lailatul Qadar merupakan malam ganjil terakhir yang ada pada bulan Ramadan. Malam ini lebih utama daripada 1000 bulan, di mana malam ini penuh dengan kedamaian, keindahan, kemuliaan, dan juga keberkahan. Pada malam Lailatul Qadar ini tidak hanya diturunkannya Al-Quran, tetapi juga Allah mengutus malaikat-malaikatnya ke bumi untuk memberikan kedamaian dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah datang kepada kalian malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut Allah menurunkan malaikat-malaikat dan Jibril dengan izinnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh sejahtera hingga terbit fajar. Masya Allah, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat, untuk merasakan yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin. Selanjutnya, keutamaan bulan Ramadan yang ketujuh, yaitu bulan Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, dia ingat, puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? Abu Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, untuk puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, itu perlu diingat, jangan lupa ya. Selanjutnya, yaitu keutamaan bulan Ramadan yang ke-8. Nah, yang ke-8, yaitu bulan Ramadan merupakan bulan yang mustajab. Nah, artinya Allah akan menerima doa-doa dari hambanya yang memang benar-benar berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yuk anak-anak ustazah, mari sama-sama kita berdoa. Jangan lupa nih, malam ini atau sebelum berbuka puasa, nah itu merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan, dan juga keberkahan dalam umur kita. Dan khususnya untuk anak-anak kelas 12, semoga diberikan kemudahan dan dilancarkan dalam UTBK, dan diterima di universitas ataupun di jurusan yang memang diinginkan. Amin. Keutamaan bulan puasa yang terakhir, yaitu yang ke-9. 1 bulan puasa sama dengan 10 bulan.
Abu Ayyub An-Nasai meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa selama Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW juga meriwayatkan pada hadis lain, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, 1 bulan sama dengan 10 bulan. Dan barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka nilainya sama dengan sempurna 1 tahun berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi 9 keutamaan dari bulan suci Ramadan. Semoga apa yang ustazah sampaikan dapat diterima, dapat diserap, dan dapat bermanfaat bagi kita semua, serta memberikan keberkahan pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan selama menyampaikan kultum hari ini. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ridho dan juga mohon halal. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.